Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremy Tandrabati Sitanggang dengan NIM C1B023062. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok kerja dan tim kerja. Pengertian. Dalam konteks organisasi, seringkali istilah kelompok dan tim digunakan secara bergantian. Namun secara manajerial, keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Kelompok kerja yang di yang dimana interaksi antar anggota terutama dilakukan untuk berbagi informasi dan membuat keputusan guna membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya masing-masing. Dan tim kerja adalah sebuah kelompok yang upaya individualnya menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Di sini terdapat sinergi positif. Kenapa kita harus bedakan kelompok dan tim? Kelompok kerja itu asal kumpul dan kerja sendiri. Bayangkan orang-orang yang antri di bank atau sekumpulan staf di divisi yang hanya kerja kalau disuruh atasan. Fokusnya masing-masing. Kamu kerja bagian A, saya bagian B. Hasilnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada nilai tambah yang wah, kita cuma tukar informasi biar kerjaan masing-masing beres. Dan tanggung jawabnya ya ke diri sendiri. Kalau bagian saya beres, ya sudah. Kemudian tim kerja. Ini ibarat tim sepak bola atau kru dapur di restoran bintang 5. Kalau tadi fokus di kelompok kerja itu masing-masing, tetapi di tim kerja ini target bareng. Kalau satu gagal, semua gagal. Kalau tadi hasilnya di kelompok kerja itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau di tim kerja 1 tambah 1 sama dengan 5 atau sinergi. Karena kita saling melengkapi, hasilnya jauh lebih besar daripada kalau kerja sendiri. Kalau tanggung jawab di kelompok kerja ya ke diri sendiri. Dan kalau tanggung jawab di tim kerja, kita sukses bareng, susah bareng. Jenis-jenis tim kerja. Dalam MSDM, manajer biasanya membentuk 4 jenis tim tergantung pada kebutuhan organisasi. Yang pertama, tim pemecah masalah atau problem solving teams. Ini mana anggota dari departemen yang sama bertemu untuk mendiskusikan cara meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang kedua, tim kerja mandiri atau self-managed work teams, yang dimana kelompok karyawan yang memikul tanggung jawab dari mantan pengawas mereka atau seperti perencanaan jadwal dan evaluasi kinerja. Yang ketiga, tim lintas fungsional, yang dimana karyawan dari tingkat hierarki yang sama tetapi dari bidang kerja yang berbeda yang datang bersama untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang terakhir, tim virtual atau virtual teams, yang dimana tim yang menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota yang terpisah secara fisik guna mencapai tujuan bersama. Kunci membangun tim yang berhasil. Membuat tim yang solid tentu menjadi tugas berat bagi manajemen sumber daya manusia. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah komposisi orangnya, di mana perusahaan harus mencari individu yang tidak hanya jago secara teknis, tetapi juga punya kepribadian yang terbuka dan mau bekerja sama. Selain itu, desain pekerjaan harus memberikan otonomi agar tidak merasa memiliki proyek tersebut dan lebih termotivasi untuk menyelesaikannya. Faktor kepemimpinan dan kepercayaan juga memegang peran krusial karena tanpa rasa percaya, komunikasi akan tersumbat dan konflik pribadi akan sering muncul. Terakhir, perusahaan harus adil dalam memberikan penghargaan. Jika keberhasilan dicapai berkat kerja keras tim, maka sistem bonus atau insentifnya juga harus dirancang untuk menghargai kontribusi kelompok, bukan hanya menonjolkan satu orang saja agar semangat kebersamaan tetap terjaga. Gimana sih cara menangani konflik di dalam tim? Jangan mikir kalau tim yang bagus itu adalah tim yang gak pernah berantem. Justru, tim yang isinya setuju-setuju saja biasanya nggak berkembang karena nggak ada ide baru. Konflik itu sebenarnya sehat kalau yang didebatkan adalah cara kerja atau ide, atau konflik tegas. Yang bahaya itu kalau sudah menyerang personal atau sifat orangnya, atau konflik hubungan. Tim yang dewasa biasanya punya cara buat berantem secara sehat, yaitu fokus cari solusi tanpa bawa-bawa perasaan, dan setelah rapat selesai, ya hubungannya tetap balik lagi. Peran pemimpin dalam tim yang hebat. Pemimpin tim zaman sekarang tugasnya bukan lagi kayak mandor yang hobi tunjuk sana sini atau kasih perintah kaku. Pemimpin yang oke itu lebih mirip kayak pelatih bola atau fasilitator. Dia harus bisa baca situasi, kapan harus maju di depan buat kasih arah, dan kapan harus mundur buat kasih kepercayaan ke anggotanya buat ambil keputusan sendiri.
Pemimpin juga harus jadi orang pertama yang pasang badan kalau timnya lagi jatuh, dan jadi orang terakhir yang terima pujian pas timnya sukses. Cara menilai kalau tim itu sudah berhasil. Kita nggak bisa cuma lihat hasil akhirnya saja buat bilang semua tim itu sukses. Ada 3 hal yang biasanya dilihat dalam MSDM. Yang pertama, tentu saja hasilnya mencapai target atau tidak. Yang kedua, apakah anggota timnya merasa berkembang dan dapat ilmu baru selama kerja bareng. Dan yang terakhir, apakah setelah proyek beres, anggota timnya masih mau kerja bareng lagi. Kalau targetnya tercapai, tapi semua orang di dalamnya stres dan nggak mau ketemu lagi, berarti tim itu sebenarnya gagal membangun kerjasama jangka panjang. Kesimpulan dari hasil presentasi saya tadi, kelompok kerja dan tim kerja itu bukan hal yang sama. Kelompok kerja lebih cocok untuk pekerjaan yang sifatnya individual dan rutin, di mana masing-masing orang bertanggung jawab atas tugasnya sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Keunggulannya ada pada efisiensi dan kecepatan karena tidak perlu banyak koordinasi atau rapat yang membuang waktu. Sementara itu, tim kerja adalah mesin untuk mencapai tujuan besar yang tidak bisa diselesaikan sendirian. Di dalam tim, kuncinya adalah sinergi, di mana hasil gabungan jauh lebih hebat daripada kerja individu. Tetapi membangun tim itu lebih mahal dan akan susah, karena butuh orang-orang yang dengan mentalitas yang tidak egois, komunikasi yang terbuka, serta rasa saling percaya yang tinggi. Demikianlah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.